Ya, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini kita masuk ke materi masih membahas yang kemarin tentang fungsi ya. Minggu lalu kita membahas tentang eh, domain fungsi, kemudian ada range fungsi ya. Untuk sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari yang kemarin materi yang saya berikan terkait tentang domain dan range ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja ya. Jadi di sini saya akan masuk ke jenis-jenis fungsi. Nah, nanti ada kita bisa bagi menjadi dua, yaitu ada fungsi aljabar, ada fungsi transenden. Nah, yang fungsi aljabar itu nanti ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi pangkat, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Kemudian fungsi transenden nanti kita akan belajar fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, fungsi trigonometri balikan, fungsi parbolik, dan fungsi parbolik balikan. Nah, untuk selanjutnya kita bahas dulu di fungsi aljabar ya. Ya, pertama masuk ke fungsi linier dulu. Nah, ini adalah bentuk baku dari fungsi linier itu adalah fx sama dengan mx tambah b. Nah, di sini m-nya itu adalah suatu kemiringan garis gitu ya, atau gradien. Kemudian yang menjadi ininya adalah ciri khasnya bahwa fungsi linier itu nanti grafiknya berupa garis lurus, kemudian dia akan memotong di sumbu Y di titik B di ujungnya sini ya. Jadi contohnya kalau saya punya grafik dari fungsi Y sama dengan 2x tambah 1, di sini adalah grafiknya nanti berupa garis lurus ya. Anda bisa mengambil titik-titik sampel gitu ya. Titik sampelnya misalnya ngambil kalau X-nya 1, maka nanti Y-nya bernilai 3. Kemudian kalau X-nya 0, dia bernilai 1, dan seterusnya. Kemudian nanti Anda bisa tarik garis untuk menghubungkan titik-titik yang tadi Anda ambil. Kemudian saya masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada seorang biologiawan mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa laju mengerik jangkrik bergantung pada suhu. Di sini diberikan tabel. Kalau suhunya 50, jangkriknya, laju mengeriknya ada sebanyak 20 kerikan per menit. Kemudian kalau suhunya 55, laju mengeriknya menjadi 46 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang di sini ada yang A, katanya dengan menggunakan data pertama dan terakhir, kita disuruh mencari fungsi linier yang menggambarkan ketergantungan antara suhu dan laju mengerik. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, yang jadi variabel bebasnya apa ya? Minggu lalu kan kita belajar ya, bahwa fungsi itu ada variabel bebas, ada variabel tak bebas. Kalau untuk fungsi yang ini, variabel bebasnya apa, variabel tak bebasnya apa? Ayo, gimana? Variabel bebasnya apa, variabel tak bebasnya apa? Coba Denisa Putri bisa jawab. Variabel bebasnya suhu katanya. Oke, berarti variabel tak bebasnya apa?
variabel tak bebasnya adalah ya, oke, laju mengerik jangkrik. Nah, sekarang kalau kita disuruh menentukan suatu persamaan atau mencari fungsi linier dengan menggunakan data pertama. Jadi kalau suhunya 50, laju mengeriknya 20. Kemudian kalau suhunya 65, laju mengeriknya adalah 91. Kira-kira bagaimana kita membuat suatu fungsi linier? Atau Anda ingat kalau saya punya dua buah titik gitu ya. Saya punya titiknya misalnya, kita kan punya rumus gini ya, kalau saya punya X1, Y1, kemudian ada X2, Y2, kita bisa membuat suatu persamaan garis itu dengan Y min Y1, bisa gitu ya, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini. Tadi diketahui kalau suhunya 50, lajunya 20 ya. Kemudian 6541. Jadi saya punya berapa? Lupa. 50 20, sorry. 50 20 terus kemudian 65 91 ya. Oke. Nah, dengan menggunakan rumus yang di atas ini, kita bisa menuliskan Y min, kita ambil yang ini misalnya ya, 20 per 91 min 20 sama dengan X min 50 bagi 65 min 50. Ini berdasarkan data pertama dan terakhir ya. Kemudian berarti ini Y min 20 bagi 91 dikurangi 20, 71 sama dengan X min 50 per 15 ya. X min 50 per 15. Ya, Anda bisa mengalihkan silang. Jadi bisa 15Y min 300 ya. Sama dengan 71X min berapa nih? 50 kali 71. 3550 ya. Nah, dari sini Anda bisa membuat 15Y gitu ya, sama dengan 71X dikurangi berapa nih? 3, ini kan min 3550, ini pindah ruas ke sini ya. 300 jadi 3250 ya. Nah, kemudian kita bisa buat Y sama dengan 71 per 15 X min 3250 per 15. Nah, ini adalah kita dapatkan suatu fungsi linier ya. Jadi yang ini kita bisa nyatakan tadi ya, M-nya, gradiennya. Jadi ini MX min B. Ini B-nya. Jadi nanti grafik ini akan memotong di titik 0, min 3250 dibagi 15 ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bu, Ya. Maaf, itu yang 300 pindah ruasnya harusnya dijumlah, Bu. Iya kan, dijumlah ke sini kan, pindah ke kanan. Iya, jadi 3850. Kan plus, Mbak. Yang sebelah kanannya kan negatif. Dia pindah ruas jadi iya. positif. Ya, jadinya min 3250 ya? Iya, Bu. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa.
Terima kasih. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Kita masuk ke yang tadi. Contoh. Ya, sekarang yang B. Gunakan fungsi tersebut untuk memprediksi laju mengerik jangkrik pada suhu 80. Nah, tadi kan kita udah dapatkan fungsi linier ya. Persamaannya dapat. Sekarang yang B ini Anda tinggal memasukkan X-nya Anda ganti dengan 80 gitu ya. Nanti Anda dapatkan prediksi laju mengeriknya. Ini Anda bisa dicoba di rumah saja ya. Nanti Anda tinggal masukkan. Nah, sekarang saya pengen Anda menggambarkan grafik. Yang pertama, grafik YX sama dengan nilai mutlak X. Kemudian yang kedua, grafiknya nilai mutlak X tambah 3. Yang ketiga, nilai mutlak X min 4. Yang keempat, nilai mutlak X tambah 5. Yang kelima, nilai mutlak X min 4. Silahkan dicoba dulu. Seperti apa ya grafiknya kalau nilai mutlak? Karena nilai mutlak itu termasuk dalam fungsi linear juga ya. Apakah sudah ada yang nyoba atau belum? Kalau sudah ada yang nyoba, nanti saya kasih ininya dulu ya sebentar. Saya kasih di kertas kosong aja, jadi Anda bisa gambar. Ya, silakan saya persilakan kepada Anda. Yang pertama, bagaimana gambar grafik Y sama dengan nilai mutlak X? Kalau X-nya negatif, bagaimana Mbak Intan? Kan Anda menggambarkan di sini selalu positif ya. Kalau X-nya min 2, berapa? Min 4, berapa? Yang lain bisa bantu kalau X-nya negatif seperti apa ya? Oke. Mbak Fania, terima kasih telah membantu. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah, saya tulis ya, ini yang nomor 1 ya, grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Interpretasinya apa ya nilai mutlak itu ya? Kalau Anda hitung kan,
Kalau saya punya X-nya 4, maka nilai mutlak 4 adalah 4. Kemudian nilai mutlak min 4 juga hasilnya 4. Kira-kira interpretasinya apa ya dari nilai mutlak itu? Nilai mutlak 10, 10. Nilai mutlak min 10 juga 10. Jadi interpretasinya apa? Jarak dari 0, kata Ivan. Yang lain, interpretasi dan nilai mutlak itu apa? Ini belum selesai ya, dilanjutkan. Jadi nilai Y sama dengan nilai mutlak X, dia akan bernilai apa? Bernilai X kalau bagaimana? Oke. Terus saya hapus tadi. Ya, itu definisi untuk nilai mutlak X ya. Jadi nilai mutlak X itu akan sama dengan X kalau X-nya besar sama dengan 0. Kemudian bernilai min X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, sebenarnya interpretasinya benar kata tadi Mas Ivan ya. Jadi kalau saya punya ini titik 0, saya punya angka di sini berapa? 4 gitu ya. Sini min 4. Kalau Anda mencari kan nilai mutlak 4 itu sama dengan 4. Kemudian nilai mutlak min 4 juga hasilnya kan sama dengan 4. Dari mana 4? Nah, menurut definisi yang ini ya. Jadi kan min 4 gitu ya. Akan sama dengan 4. Nah, sebenarnya interpretasinya adalah benar, itu adalah jarak dari titik 0 ke 4 adalah sejauh 4 satuan. Sedangkan nilai mutlak min 4 artinya jarak dari titik 0 ke min 4 itu adalah jaraknya sebanyak 4 gitu ya, sejauh 4. Oke, ini untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, tadi fungsinya adalah Gx sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Bagaimana grafiknya? Silahkan kalau ada yang mau gambar. You are now muted. You are now unmuted.
Kemudian bagaimana Mbak? Bisa nyalakan, boleh Mbak Rulia mau jawab? Ya, balik lagi ke konsep tadi ya. Tadi itu kan saya punya kalau nilai mutlak X, tadi adalah definisinya di sini X untuk X-nya besar sama dengan 0. Kemudian min X kalau, ini koma ya, kalau X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang Anda tinggal menggantikan X ini dengan X tambah 3, gitu ya. Jadi, oh iya, sorry. Ini harusnya tadi ini bukannya min itu ya. Ini strip ini saya ke sini. Jadi, kalau kita punya jadi GX itu adalah nilai mutlak X tambah 3, maka nanti menurut definisinya dia akan bernilai X tambah 3 kalau untuk X tambah 3-nya besar sama dengan 0 gitu ya. Atau di sini kan kita bisa dapatkan X-nya lebih besar sama dengan min 3. Minnya kurang. Kemudian dia bernilai min X tambah 3 gitu ya. Angka tambahnya jika X tambah 3-nya kurang dari 0. Atau di sini kita dapatkan atau apa nih? Atau ini sama dengan min 3 min X ya. Atau min X min 3 pada saat X-nya kurang dari min 3. Nah, jadi kalau Anda gambar, kira-kira gimana nih? Kalau Anda menggambarnya ini. Berarti kan saya punya X-nya min 3 ya. 1, 2, 3. Ini min 3. Kalau X besar sama dengan min 3, dia grafiknya adalah X tambah 3. Kira-kira gimana nih gambarnya? Silahkan. Kalau ada yang mau bantuin saya gambar. Ini sumbu X, sumbu Y. Kalau X-nya min 3, kalau X min 3 berapa nilainya? Berarti kan tinggal dimasukkan saja ya, min 3 tambah 3, hasilnya kan 0, berarti di sini 0 ya. Kalau dia min 3, 0. Dan seterusnya, berarti gimana? Kira-kira gambarnya? Kalau saya ambil lagi X-nya min 2, nah min 2, kalau saya ambil min 2, kan besar sama dengan min 3 ya. Masukkan ke dalam fungsinya, min 2 tambah 3. Berarti hasilnya 1. Oke. Kalau X-nya kurang dari min 3, bagaimana? Misalnya min 4. Kalau saya ambil X-nya min 4 aja. Misalnya di sini min 4 ya. Kalau min 4, berarti saya masukkan min 3, min 4. Min 3 tambah 4. Hasilnya berarti 1. Ya. Min 3, kalau X-nya min 4, 1. Oke. Ya, kira-kira gambarnya, ini kurang simetri ya. Harusnya simetri. Coba digambari agak simetri. Ya, anggap aja simetri. Nanti Anda gambar lagi di itu gambarnya lebih bagus lagi ya kalau di buku catatan. Ya, ini adalah grafik nilai mutlak X tambah 3. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana grafik yang nilai mutlak X min 4? Kira-kira bagaimana?
Oke. Ini tadi temannya sudah menggambarkan bahwa grafik dari nilai mutlak X-4 gambarnya seperti ini, ya. Kemudian yang keempat itu adalah grafiknya apa tadi? Nilai mutlak X ditambah 5. Kira-kira gambarnya bagaimana? Ayo, ada yang mau nyoba? Silakan, Dea. Anda ambil titik-titiknya aja ya. Misal kalau saya ambil X-nya 0, berarti nilainya berapa tuh? Kalau X-nya 0 kan nilai mutlak 0 ya, tambah 5, jadi 5. Kalau X-nya 0, dia bernilai 5. Kalau X-nya 1, berarti nilainya adalah 6. Kira-kira gimana ya, Mbak Naza? Silahkan. Ya, kok dihapus? Nggak lurus ya? Nggak apa-apa, nggak lurus. Ya, jadi grafiknya adalah seperti ini ya. Jadi pusat itunya ada di sini ya, di 0,5 ya. Atau puncaknya. Ini adalah grafik X tambah 5. Yang terakhir adalah grafik yang kelima ya. Kelima itu grafik, saya punya fungsinya Kx sama dengan nilai mutlak X dikurangi 4. Nah, kira-kira gimana gambarnya? Mbak. Kalau X-nya 0, coba diperhatikan. Kalau X-nya 0, nilainya berapa? X-nya 0 adalah min 4 ya. Oke, situ min 4. Berarti grafiknya kira-kira gimana? Kalau X-nya saya ambil 1, berarti berapa tuh? 1 dikurangi 4, min 3, gitu kan ya. Kalau Anda ambil X-nya min 1, juga nilainya 3. Maka kita bisa menggambarkan grafiknya kira-kira ya, oke, seperti itu. Nah, sekarang tadi kan kita punya ini ya. Kita punya 5 buah grafik. Yang pertama tadi itu kita ya, nilai mutlak X kan gambarnya seperti ini gitu ya. Kemudian kita punya grafik yang berikutnya adalah nilai mutlak X tambah 3. X tambah 3 kehapus tadi ya? Oh belum, sorry di sini ya X tambah 3. Nah, X tambah 3 adalah grafiknya seperti ini. Kemudian X min 4, nilai mutlak X min 4 gambarnya ini. Kemudian kalau nilai mutlak X tambah 5 gambarnya yang ini. Dan selanjutnya
nilai mutlak X min 4, gambarnya ke bawah. Jadi kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan dari kelima buah gambar ini? Kira-kira apa? Kalau dilihat dari bentuknya sama semua ya, karena nilai mutlak kan seperti itu. Kira-kira apa lagi yang bisa Anda inikan? Mbak Anissa Salsabila, coba nyalakan mikrofonnya. Apa yang dapat Anda simpulkan, Mbak, dari kelima gambar ini? Mana Mbak Anissa? Anissa Salsabila. Ayo, jangan takut salah. Kira-kira apa? Melia Sari, coba Melia Sari bisa jawab. Kira-kira dari kelima gambar ini, apa yang dapat Anda simpulkan dari grafik nilai mutlak X? Ini Mbak Anissa udah muncul nih. Silakan Mbak, nyalakan mikrofonnya aja. Kira-kira apa yang dapat Anda simpulkan dari kelima grafik ini? Yuk, ada bisa menyimpulkan? Awalnya kan kita punya gini tadi ya. Y sama dengan nilai mutlak X. Kalau saya kemudian punya Y sama dengan nilai mutlak X plus A, artinya saya ngapain? Anda perhatikan grafik nilai X dengan X tambah A, kira-kira apa? Halo, pada kemana tidur ya? Ya, artinya Anda menggeser gitu ya. Anda hanya menggeser, berarti menggeser kemana nih? Ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, dari yang grafik ini. Awalnya kan kita punya grafik ini ya, grafik Y sama dengan nilai mutlak sini kan dia berpusat di 0,0. Kemudian tadi kita menggambar nilai mutlak X tambah 3. Ternyata pusatnya bukan di 0,0 lagi, tapi pusatnya di min 3,0. Artinya apa? Berarti artinya kalau saya punya fungsi yang seperti ini, berarti saya menggeser grafik nilai mutlak X itu ke kiri gitu ya, ke kiri sejauh A satuan. Kemudian kalau saya punya grafik nilai tadi Y sama dengan X min A, min B, sorry jangan A lagi ya. Kalau X min B berarti saya menggeser grafik Y sama dengan nilai mutlak X ke kanan gitu ya sejauh B. Karena tadi kita lihat dia bergeser, tadi kan kita punya nilai mutlak X min 4 ya. Dia berpusatnya bukan di 0,0 lagi, tapi di 4,0. Nah, di situ makanya dia artinya apa? Kita menggeser sejauh 4 satuan. Kalau di sini kok saya secara umum berarti menggeser B ke kanan sejauh menggeser grafik Y sama dengan nilai mutlak X ke kanan sejauh B. Kemudian ada grafik tadi kita punya Y sama dengan nilai mutlak X ditambah C misalnya. Artinya apa? Saya menggeser
grafik Y sama dengan nilai mutlak X ke atas gitu ya, ke atas sejauh C satuan. Sedangkan kalau saya punya tadi Y sama dengan nilai mutlak X min D, contohnya yang ini tadi, berarti saya menggeser grafik Y sama dengan nilai mutlak X ke bawah sejauh D satuan. Itu ya. Jadi kita bisa belajar pergeseran di sini. Jadi nanti kalau misalnya Anda disuruh menggambar grafik, Anda bisa menggunakan konsep pergeseran seperti ini gitu ya. Jadi pergeseran itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan masuk ke materi. Ini latihan kemarin sudah ya. Sudah kita bahas. Sekarang ini Anda bisa coba ini dengan yang tadi, seperti tadi lagi. Jadi kita bisa membuat suatu fungsi linear dengan menggunakan data pertama dengan data terakhir. Nanti variabel bebasnya akan berbeda-beda ya untuk yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke fungsi kuadrat. Nah, ini gambarnya kepotong ya, mohon maaf. Jadi, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di sini nanti grafiknya berupa parabola gitu ya, bisa terbuka ke atas atau ke bawah tergantung dari nilai A-nya. Kemudian pada grafik persamaan kuadrat ini kita punya garis simetri. Nah, garis simetrinya ada rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian kita bisa melihat dari diskriminan. Nah, diskriminannya itu bagaimana? Diskriminannya itu kalau dia besar 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik gitu ya. Saya punya seperti ini grafiknya. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, arti dia hanya menyinggung di 1 titik. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, dia akan tidak memotong di sumbu X. Jadi gambarnya bisa melayang seperti ini gitu ya. Nah, di sini ini ada contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Saya rasa ini hanya mengulang di SMA saja gitu ya. Anda udah bisa. Jadi kan pertama Anda nanti akan mencari titik potong dengan sumbu X gitu ya, dengan mencari pembuat nolnya. Nanti Anda dapatkan pembuat nolnya setelah Anda peroleh itu adalah sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian dari nilai A-nya kita bisa tahu A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Kemudian cari titik simetri. Rumus simetrinya itu adalah X sama dengan min B per 2A. Berarti tinggal masukkan, dapat X-nya sama dengan 1. Nanti grafiknya seperti ini gitu ya. Oh, sudah habis ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi pada fungsi. Ini yang kemarin ya. Ini kan slide yang ini yang kemarin saya berikan ya. Sekarang saya masuk ke operasi pada fungsi. Tadi saya sudah memberikan slide. Oh iya, sebenarnya ada fungsi itu banyak ya. Nanti itu ada fungsi dikatakan ada fungsi genap, ada fungsi ganjil. Nah, fungsi genap itu adalah, atau sebelum masuk ke operasi fungsi, saya masuk dulu sebentar ke sini ya. Pung ingat nih, kadang lupa. Jadi ada fungsi ganjil, ada fungsi genap. Jadi fungsi genap itu adalah definisinya jadi F
min X akan sama dengan fx. Kemudian kalau fungsinya ganjil, fungsi ganjil itu berarti f min X itu akan sama dengan min fx. Itu ya. Nah ini. Kira-kira bisa memberikan contoh yang mana fungsi genap, yang mana fungsi ganjil? You are now muted. Ya, jadi kalau saya punya contohnya ya, saya punya fungsinya nah, kalau saya punya seperti itu, apakah dia fungsi genap atau ganjil? Fungsi ganjil katanya. Kenapa fungsi ganjil? Berarti Anda harus mengecek ya. Anda cek, Anda masukkan f min X. Kalau saya punya min X, berarti kan saya punya ini min dari min X pangkat 3 ditambah 2 kali min X. Oke, berarti sama dengan apa nih? Ini min X pangkat 3 kan negatif ya. Negatif, kalau saya kalikan negatif, nanti hasilnya positif ya. X pangkat 3 min 2X. Nah, tadi katanya kalau dia ganjil, berarti harus bisa tuliskan jadi min fx. X pangkat 3, f min x, tadi saya tulis X pangkat 3 min 2X ya. Oke, min 2X. Berarti kalau saya mau menuliskan dia menjadi negatif, gimana? Kan harus jadi min fx ya. Sedangkan fx-nya adalah min x pangkat 3. Jadi saya punya ini min x pangkat 3 plus 2x. Atau saya ngomong, tulisnya terbalik ya. Ntar saya hapus dulu. Jadi saya tuliskan di sini min x pangkat 3 gitu ya, plus 2x. Padahal kita tahu tadi min x pangkat 3 plus 2x itu adalah fx ya, min fx. Jadi dia merupakan fungsi ganjil. Nah, yang genap, ganjil. Untuk yang fungsi genap, ini temennya udah pada menjawab, adalah x kuadrat tambah 1. Contohnya adalah fungsi genap. Ini Mbak Melian maksudnya gimana? X kuadrat tambah 1, contoh fungsi genap, terus fungsi ganjil, maksudnya ganjil, fungsi genap ganjil, maksudnya bagaimana Mbak? Yang fungsi ganjil maksud Melia X pangkat 3 min 2X, Bu. X pangkat 3 min 2X. Oh, tadi nulisnya salah ya. Oke. Berarti yang contoh fungsi genap apa, Mbak Tasya? Ya, Mbak Tasya? Yang contoh yang fungsi genap kira-kira apa? Jadi nanti f min x akan sama dengan fx.
Yang gampang itu adalah apa, Mbak Tasya? Silakan. Mungkin X pangkat 4 plus 1, Bu. X, saya tulis ya. GX, misalnya tadi X pangkat 4 tambah 1. Kita akan uji G min X, itu berarti min X pangkat 4 ditambah 1. Nah, min X dipangkatkan 4, berarti hasilnya positif ya. X pangkat 4 tambah 1. Oke, ini akan sama dengan GX. Jadi dia fungsinya fungsi genap ya. Oke, untuk yang genap ganjil itu nah, kalau fungsi genap dia akan simetri terhadap sumbu Y. Sedangkan kalau yang fungsi ganjil grafiknya akan simetri terhadap titik asal gitu ya, kesimetriannya. Oh iya, sebelum ke operasi saya punya fungsi. Sebentar, ini saya hapus semua ya. Anda udah pernah nyatet kan, nyatet sendiri ya di kertas ya. Jadi ini saya hapusin dulu. Saya hapus biar bisa untuk nulis lagi. Oh, ini nggak bisa ya. Slide 3 ini tadi bukan saya yang gambar ya. Kalau yang bukan saya yang gambar, saya nggak bisa menghapus. Nggak bisa. Oke. Bisa. Ya, saya langsung di slide 1 aja. Sekarang kalau saya punya fungsinya kayak gini nih. Y sama dengan nah, ini bukan nilai mutlak ya, tapi itu fungsinya ini kita sebut sebagai fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi nanti definisinya adalah, jadi kalau saya punya ini itu ini adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi, kalau saya punya seperti ini, kira-kira berapa nilainya? Jadi, kalau saya punya 2 bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 2, berarti berapa? Ayo, jawab aja pakai mikrofon dinyalain biar cepat. 2. 2, oke. Mas Mahesa, penjelasannya gimana? Kenapa dia 2? Kan pengertiannya lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kita pakai sama dengan aja karena itu paling besar. Oke, sekarang kalau saya punya ini 2 ya. Kalau saya punya kayak gini 1,9 berarti berapa?
1. Berapa, Mas? 1. 1. Kenapa 1? Karena bilangan bulat terbesarnya 1 yang mendekati 1,9. Yang lain bagaimana? Bisa ini kan? Bisa membantu jawab? Karena itu X, Y. Jadi yang sama dengannya sama dengan 1. Sama dengan 1. Karena bilangannya X, Y. X, Y. Sekarang kalau saya punya bilangannya 2,3, berapa? Sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke. Yang lain paham nggak caranya? Ya, saya jelaskan ya di sini ya. Jadi, kita mencari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Jadinya, pertama nih, kalau 2, kita cari bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, ini kan sebenarnya bisa berapa tuh? Lebih kecil atau sama dengan, berarti ada 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, gitu kan ya. Tapi kita ambil ada yang terbesar. Terbesarnya ada berapa? 2. Nah, contohnya yang 1,9. 1,9 itu bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 1,9. Berarti 1, 0 gitu ya. 1, 0, kemudian min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kenapa ini enggak 2? Karena 2 lebih besar dari 1,9 gitu ya. Jadi kita ambil yang paling besarnya adalah di sini 1. Kemudian kalau yang 2,3 ini pasti bilangan bulat terbesarnya adalah 2. Nah, sekarang kalau saya punya bilangannya negatif. Negatif 3,4. Berapa? Berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan min 3,4. Min 4. Min 4. Ada yang jawab min 3, min 4, min 1. Nah, beragam ya sekarang ya. Kalau yang tadi, kalau yang positif, Anda paham ya. Katanya. Kalau yang negatif, sekarang gimana? Ayo, min 3, min 4, ada yang min 1, min 3. Sekarang bilangan bulat yang lebih kecil dari min 3,4. Berarti berapa yang paling kecil? Yang paling kecil kan kita mulai bukannya min 3 ya. Min 3 lebih besar dari sini kan. Berarti kita mulai dari min 4. Min 4, terus min berapa lagi? Min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Lalu kita ambil yang terbesar. Yang terbesarnya adalah min 4. Gitu ya. Jadi nilai ini adalah min 4. Bukan min 3 ya. Hati-hati, bilangannya negatif. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, sekarang bagaimana grafiknya? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana grafik fungsi dari yang seperti ini? Kalau tadi kan nilai mutlak Anda udah bisa ya. Nah, sekarang kalau yang gambar fungsinya seperti ini, gimana ya gambarnya? Kira-kira gimana? Anda bisa gunakan tadi tuh definisi yang saya berikan. Ya, Anda bisa aja ngambil sampel ya. Kalau X-nya 1, dia nilainya berapa? Kalau X-nya 1,5, berapa? Kalau X-nya 1,9, berapa? Dan seterusnya gitu ya. X-nya nanti bisa positif, bisa negatif. Silahkan, kira-kira bagaimana gambarnya?
You are now muted. You are now unmuted. Mungkin kita bisa menggunakan titik sampel ya. Kalau saya tadi, Anda mungkin bisa menginikan nanti kalau dia 0 gitu ya. Ini nilainya berapa? Anda buat ini dulu. Kalau 0,5 berapa? Kemudian 1 berapa? Kemudian kalau 1,7 misalnya ini berapa, terus 4 misalnya 4,1 deh berapa, 4,99 ini berapa nilainya. Kemudian yang negatif ya, biar kita bisa ini min 2 misalnya, min 2,3 ini berapa nilainya, min 3,1 silakan diisi ini angka-angka ini berapa. Ini sudah semua? Oke. Kalau 0 katanya 0, 0,5 0, 1 1, 1,7 1, oke. 4,1 4, 4,99 4, min 2,3 min 3, min 3,1 min 4, min 1 itu ya. Lalu min 1,6 berapa ini? Tadi siapa yang jawab? Itu sama dengan 2 atau min 2? Min 2, Bu. Oh, min 2. Yang min 1 juga min 2. Tadi yang jawab min 1 siapa? Kan tepat min 1. Kenapa jadi min 2? Tadi kan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan min 1. Berarti kan boleh sama kan? Berarti kalau min 1 ya min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Ya, jadi yang terbesarnya adalah min 1. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan angka-angka ini, kira-kira bagaimana gambar grafiknya? Silakan, gambarnya gimana? Jadi saya tarik garis. Ini sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Silakan Anda gambar gimana?
Kalau 1 berapa nilainya? Kalau 1 kan 1 ya. Kalau 0,5 ada di mana, Mbak? Tuh Mas Ivan, kalau 0,5 ada di mana, Mas? Tadi kalau kalau 0,5 berapa nilainya tadi? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 0,5. Berarti berapa tuh? 0 ya nilainya ya. Kalau 0,5 kan 0. Kalau 0,6 0 juga. Kalau 0,1 0, 0,99 0. Berarti gambarnya gimana grafiknya? Ini nggak naik seperti ini ya. Tadi siapa? Mbak apa Mas nih? Jadi kalau kan 1 itu nilainya 1. Udah hampir mirip sih, udah hampir mendekati. Tapi di sini ini saya tutup dulu Anda ya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa kalau saya ganti warna dulu deh, biar kelihatan hijau ya. Kalau saya punya 0,5, tadi 0. 0,7 juga 0. 0,99 juga 0 gitu ya. Jadi ada di sini semuanya grafiknya. Nah, tadi 0,99 kan masih 0 ya. Tapi pas di 1 dia bernilai 1. Jadi di sini tuh kayak ada gambarnya harusnya kayak lingkaran. Lingkarannya kosong, tapi yang di sini diisi. Atau saya ulangi lagi ya. Saya hapus dulu deh gambarnya. Oh, ini nggak bisa. Saya ke sini. Banyak yang... Oke, di sini aja. Saya gambarkan. Jadi kita punya titiknya tadi misalnya 0 ya, 0. Kalau 0 kan dia 0 ya, sama 0. Jadi saya kasih lingkaran. Lingkarannya ini isi gitu ya, enggak jelas. Terus kalau 1, kalau mendekati 1, contohnya tadi berapa? Saya punya misalnya 0,99, itu kan dia nilainya 0 ya. Tapi kalau pas di satunya, dia bernilai 1. Jadi kalau 1, dia bernilai 1. Jadi saya kasih lingkarannya penuh. Nah, kalau di antara 0 sampai 1, dia bernilai 0. Ada di sini gitu ya. Kemudian, kalau sini batasnya lagi 2. Kalau 1,2 misalnya. Dia kan nilainya 1 ya, ada di sini. Kemudian 1,8 juga masih 1. 1,9 juga masih 1. Tapi pas di 2, dia nilainya loncat, udah 2. Jadi kalau saya gambarkan, ini ke sini, ini sampai mendekati 2 itu dia nilainya masih 0. Tapi pas di 2, dia nilainya adalah 2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini kalau Anda gambarkan, nanti gambarnya seperti kayak anak tangga. Di sini yang ketiga. Terus kalau yang min 1, ini. Min 1 berarti tadi berapa? Kalau min 0,5 kan berarti dia min 1 ya. Jadi di sini gambarnya, kalau saya gambarkan, ini gini. Ininya bolong. Ini isi ya. Ini min 1, yang ininya bolong. Begitupun min 2, yang ini berarti min 1 ya.
nilainya min 1, ini kan 1, ini 2. Kemudian kalau dia min 2, min 2-nya ada di sini, berarti grafiknya adalah ini min 2 ini ya. Nah, seperti ini gambarnya jadinya. Ini grafik, jadi seperti kayak anak tangga ya. Ini grafik dari bilangan bulat terbesar ya, grafiknya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya masuk ke operasi ya. Operasi pada fungsi. Kita masuk ke sini. Nah, operasi pada fungsi itu nanti kita akan membahas ada operasi aljabar, ada operasi komposisi, ada operasi balikannya. Nah, yang pertama operasi aljabar dulu. Ini operasinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi kalau saya punya dua buah fungsi, kita bisa melakukan operasi pada fungsi, yaitu tadi saya bilang ada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau f tambah gx itu akan sama dengan fx tambah gx, artinya penjumlahan dua fungsi itu akan sama dengan penjumlahan dari masing-masing fungsinya gitu ya. Dan begitupun yang pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini Anda perhatikan domain f tambah g itu adalah domain f diiriskan dengan domain g. Jadi kalau Anda punya fungsi f, Anda cari dulu domainnya apa, kemudian fungsi g Anda cari dulu domainnya apa, kemudian domain dari f tambah g, tinggal Anda mengiriskan domain f dengan domain g. Begitupun untuk operasi yang lainnya, ini akan sama domainnya gitu ya. Nah, ini ada contoh. Misalkan fx sama dengan x dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Tentukan f tambah gx, kemudian f kali g5, yang C, F dibagi G min 3. Nah, sekarang kita mencari domainnya dulu ya. Karena fungsi Fx itu sama dengan X, berarti di sini fungsinya kita nggak punya syarat ya. Jadi domainnya itu adalah himpunan bilangan real. Begitupun yang Gx. Nah, Gx di sini juga kita nggak punya syarat. Jadi domainnya adalah bilangan real juga. Sehingga kita dapatkan nanti domain F diiriskan domain G adalah himpunan bilangan real. Karena himpunan bilangan real diiriskan bilangan real, ya hasilnya bilangan real itu sendiri gitu ya. Kemudian kita masuk, nah di sini F tambah Gx itu akan sama dengan Fx tambah Gx. Nah, ini tinggal menjumlahkan fungsinya saja ya. Kemudian yang B, Fgx, kita mengalihkan fungsinya. Ini mengalihkan fungsi seperti biasa Anda kalikan, dapat ini. Kemudian Anda disuruh menentukan Fg dari 5. Jadi pada saat X-nya 5, berapa nilai fungsi ini gitu ya. Kalau Anda masukkan, hasilnya adalah 130. Begitupun nanti yang pembagian ya. Anda tinggal memasukkan saja. Saya lanjutkan. Oh, ini udah latihan ya. Sebentar. Oh iya, untuk fungsi komposisi, kira-kira Anda masih ingat nggak? Saya lupa, ternyata belum ngasih ininya ya, definisinya ya. Sekarang saya tunjukkan dulu. Kira-kira masih ingat nggak?
Jadi kalau fungsi komposisi itu adalah F komposisi G X. Oh ya, untuk komposisi hati-hati penulisannya ya. Anda harus membedakan antara perkalian dengan komposisi. Kalau perkalian tadi notasinya cuma kayak titik saja, sedangkan komposisi ini kayak lingkaran gitu ya. Jadi F komposisi G itu sama juga dengan F dari GX. Ini untuk definisinya. Kemudian kalau G komposisi Fx itu berarti G dari Fx. Nah, di sini kalau saya gambarkan gitu ya. Jadi komposisi itu, jadi awalnya saya punya X di sini. Saya punya X, saya petakan ke sini. Saya jadi ini misalnya Fx ya. Kemudian Fx saya petakan lagi ke sini. Ini jadi ini ada suatu aturan yang ininya fungsi yang memetakannya gitu ya, fungsi f. Kemudian dari sini ada fungsi g yang memetakan. Jadi ini g dari fx. Nah, yang komposisi itu berarti jadi kalau saya punya g fx itu berarti kan ini ya. Berarti ini kalau dari sini ke sini sama saja kan sebenarnya kita memetakan dari X ke fungsi yang di sini gitu ya. Itu berarti dengan lewat fungsi yang ada di sini. Jadi ini adalah G komposisi F. Gitu ya. Untuk yang F komposisi G berarti tinggal dibalik saja ya. Berarti yang dilakukan pasti memetakan yang di dalamnya dulu kan ya, G-nya dulu, baru F-nya, tinggal ditukar saja ininya. Dan ini adalah fungsi komposisi. Ya, ini hanya mengingat saja. Kemudian kita langsung masuk ke latihan saja. Sebentar, ini latihan, saya itu selesai ya? Oh ya, oke. Sekarang yang ininya selesai aja ya konferennya. Kita latihannya lewat WA saja. Ya, silakan Anda boleh live dari konferen ini. Kita lanjut ke WA group. Oh ya, jangan lupa pada absen ya. Udah pada absen kan ya? Ya, silakan latihan ini Anda kerjakan. Nanti kita diskusikan bersama-sama menggunakan WA group. You are now muted.